Selamat datang kembali di channel Gavin Aquascape. Melanjutkan video tutorial pembuatan aquascape di tank 40 cm dengan background kulit kayu. Di video kali ini lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penambahan detailing hardscape, penyusunan substrat, dan planting. Buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, bisa lihat dulu di part 1. Di sana ada setting hardscape sekaligus pembuatan skat filter bagian belakang. Link ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Semoga videonya bermanfaat. Untuk jenis tanaman-tanaman yang digunakan di video ini tergolong jenis tanaman-tanaman yang umumnya mudah dirawat, sehingga cocok untuk semua kalangan, baik dari pemula maupun sampai yang sudah pro sekalipun. Masih menjadi favorit rata-rata scaper. Dan seperti biasa, cari posisi ternyaman. Selamat menonton video selengkapnya. Penambahan hardscape kulit kayu untuk detailing di bagian foreground mengikuti pola atau senada dengan hardscape utama, yaitu dalam hal ini backgroundnya. Tidak perlu terlalu padat sehingga masih tersisa ruang untuk bergerak fauna-fauna nantinya, terutama ikan ya bro. Tentu saja nanti kita akan masukkan ikan ke aquascape agar menambah keindahan aquascape itu sendiri. Untuk merekatkan sambungan antar hardscape, seperti biasa menggunakan busa dan lem Korea. Tabur pasir halus di bekas sambungan untuk mengkamuflase, juga memperkuat sambungan antar hardscape. Selanjutnya pengisian media filter. Untuk sekat pertama di sini inline masuknya air pertama kali diisi dengan busa biofoam. Karena di sini biofoam saya sedikit, maka saya mix dengan busa dari sofa bekas. Sekat kedua diisi dengan pumice atau batu apung. Ini untuk tips juga, sebaiknya batu apungnya diberi wadah jaring. Tujuannya agar mempermudah kita jika suatu saat ingin mengambil untuk dibersihkan. Lalu power head untuk sekat ketiga. Di sini saya menggunakan Kiyosaki 1200. Cukup untuk membuat arus yang tidak terlalu deras, namun juga tidak terlalu pelan yang dapat menimbulkan dead spot. Powerhead 1200 sudah cukup untuk membuat permukaan air akuarium menjadi beriak dan sirkulasi air yang baik di dalam tank 40 cm. Untuk lubang aerator ini ditutup saja. Lalu salah satu output juga ditutup agar arusnya terfokus di satu output saja. Part-part lainnya disimpan, siapa tahu lain kali dibutuhkan. Ya, dengan satu output kita sambung ke pipa bening. Penempatan powerhead sendiri berada di sekat ketiga, di mana air sudah terfilter melalui busa biofoam di sekat pertama dan batu apung di sekat kedua. Untuk rekomendasi susunan substrat yang dianjurkan itu lapisan pertama seharusnya bakteri starter ya bro, yang serbuk itu. Cuman ini tak skip langsung ke rumah bakterinya. Kemudian setelah rumah bakteri, pupuk dasar, lalu soil. Cuman untuk pupuk dasarnya ini saya skip juga dan langsung ke soil. Cuman nanti soilnya mungkin agak tebal.
Untuk bagian foreground di sini untuk pemanis saja saya pakai pasir Bali, karena bagian foreground tidak saya tanami, jadi tidak perlu soil. Biar lebih hemat juga. Kalian bisa pakai pasir hias lainnya, sesuaikan selera saja. Selanjutnya pengisian air, disarankan pakai busa ya bro. Tujuannya untuk meredam aliran air agar tidak merusak susunan substrat. Biarkan air mengalir memenuhi tank secara perlahan. Setelah akuarium terisi penuh, selanjutnya adalah proses cycling ya bro. Untuk proses ini biasanya dibutuhkan waktu antara 1 sampai 3 minggu sebelum setup aquascape-nya siap ditanami atau dimasukkan fauna. Memang cukup lama, jadi harus sabar, atau bisa juga di skip dengan beberapa hari saja, kurang dari 1 minggu, dengan memperhatikan kondisi tertentu. Untuk penjelasannya kalian bisa komen jika tertarik. Mungkin lain kali bisa dibahas di satu video agar lebih lengkap dan jelas. Ya, setelah proses cycling, aquascape siap ditanami ya bro. Kuras air sambil menyedot kotoran dan debu. Sisakan air sekitar setinggi substrat untuk mempermudah proses penanaman. Untuk jenis-jenis tanaman stem atau batang itu bisa dipotong jadi beberapa bagian ya bro, lalu ditanam dengan menyisakan sekitar 1 atau 2 cm badan tanaman di atas permukaan substrat. Nanti dia akan lebih cepat menumbuhkan daun airnya, daun baru. Ini salah satu tips juga untuk menanam tanaman di aquascape. Tanaman-tanaman yang saya gunakan di aquascape ini sendiri rata-rata masih kondisi darat ya bro, sehingga tujuannya agar lebih mudah beradaptasi. Memang di awal tidak langsung terlihat bagus ya bro, tapi itulah proses, dinikmati saja prosesnya. Kalian akan melihat perkembangan bagaimana tanaman yang kalian tanam itu beradaptasi, bermutasi dari daun darat ke air, bagaimana tanaman itu tumbuh dari hari ke hari. Itu bisa memberikan salah satu kepuasan tersendiri ya bro. Setelah selesai menanam, isi air lagi
Seperti biasa, beri perantara. Jangan biarkan air langsung mengenai substrat. Gunakan perantara busa atau yang lain agar tidak merusak substrat dan tanaman yang sudah ditanam menjadi ngambang. Biarkan air mengalir mengisi akuarium secara perlahan.